perkenalkan saya Salina, NRP 523110073. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep auditor TI part 5. Pada video konsep auditor kali ini, saya akan membahas mengenai proteksi aset informasi, yaitu bagaimana cara melakukan proteksi terhadap aset-aset informasi. Nah, untuk dapat melakukan proteksi terhadap aset informasi, terdapat suatu aktivitas yang disebut sebagai pengelolaan keamanan informasi, atau biasa disebut sebagai manajemen keamanan informasi atau information security management. Ada beberapa hal yang dapat menjadi manfaat ketika akan dilakukan manajemen keamanan informasi, yaitu yang pertama adalah menjamin ketersediaan sistem informasi, yaitu sistem informasi akan terjaga dan terjamin ketersediaannya. Kemudian memastikan bahwa informasi yang tersedia tersebut akan selalu terintegrasi. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan data yang sensitif. Jadi data-data yang sensitif akan terjaga kerahasiaannya. Kemudian yang keempat itu adalah memastikan bahwa standar dan peraturan yang digunakan untuk melakukan manajemen keamanan informasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Nah, salah satunya adalah dengan menetapkan perizinan akses terhadap sistem, yaitu dengan menentukan siapa saja sih yang berhak melakukan akses terhadap sistem. Nah, ini harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut diakses oleh orang yang tepat. Kemudian, untuk apa akses dilakukan? Sejauh mana akses tersebut diberikan? Yaitu, orang tersebut berhak mendapatkan akses apa, sesuai dengan role dan perannya dalam sistem tersebut. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hak akses? Jadi, di sini juga perlu diperhatikan bahwa ada seseorang yang harus bertanggung jawab untuk menentukan hak akses pengguna tersebut. Kemudian, perlu ditentukan persetujuan apa yang dibutuhkan untuk akses. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau cara-cara untuk memelihara keamanan informasi. Yang pertama itu adalah melakukan kontrol untuk mengakses informasi, yaitu mengontrol atau mengendalikan siapa saja yang berhak mengakses informasi, kemudian melakukan identifikasi dan autentifikasi untuk akses informasi, memperhatikan keamanan pada jaringan internetnya, kemudian memperhatikan keamanan fisik dan lingkungannya. Kontrol pada logical access, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengelola dan melindungi aset informasi. Nah, ini adalah cara pertama, yaitu melakukan kontrol terhadap akses informasi. Nah, bahayanya apa? Logical access ini, yang pertama itu adalah bocornya data. Jadi data-data itu dapat bocor atau dapat diakses oleh orang yang tidak tepat. Kemudian adanya backdoor atau trojan, kemudian dimasuki oleh virus, dan DOS, denial of service. Jadi akan terjadi load yang terlalu berlebihan. Kemudian media yang dapat digunakan untuk melakukan logical access ini adalah melalui, yang pertama adalah sambungan jaringan. Kemudian transaksi online. Jadi kedua hal ini perlu diperhatikan. Nah, caranya untuk melakukan kontrol terhadap logical access yaitu menggunakan suatu software. Dan software tersebut bisa memberikan manfaat terhadap adanya logical access, diantaranya dapat mencegah adanya akses yang tidak sah. Kemudian selektif untuk modifikasi data-data yang sensitif dan menjaga penggunaan sistem fungsi. Kemudian cara yang kedua adalah identifikasi dan autentifikasi akses, yaitu dengan memperhatikan keamanan login dan password dari pengguna. Nah, untuk dapat dipastikan keamanan login dan passwordnya, yang pertama itu adalah pastikan bahwa password itu memiliki minimal 8 karakter yang terdiri atas kombinasi alfanumerik, huruf besar dan kecil, serta simbol. Kemudian nonaktifkan ID yang tidak digunakan. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah adanya akses masuk
akses yang tidak sah dengan menggunakan ID yang sudah tidak digunakan tersebut. Kemudian, memutus sistem otomatis saat tidak ada aktivitas. Jadi ketika tidak ada aktivitas, sistem akan log out secara otomatis. Nah, caranya di sini dapat dengan menerapkan SSO atau Single Sign-On, yaitu melakukan akses berbagai sistem menggunakan satu akses utama. Jadi satu akses utama bisa digunakan untuk mengakses berbagai sistem informasi. Nah, selanjutnya itu adalah memperhatikan keamanan jaringan internet. Ada beberapa ancaman yang bisa muncul dari adanya jaringan internet tersebut. Yang pertama itu adalah phishing atau social engineering, yaitu dengan menipu dengan menggunakan URL atau alamat palsu, kemudian penetration attack, kemudian email spamming, dan penyadapan atau eavesdropping. Nah, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ancaman tersebut. Itu yang pertama, tersedianya alat dan teknik di internet. Jadi di internet itu sudah ada banyak sekali alat dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk membobol internet atau membobol melalui jaringan. Kemudian kurangnya security awareness, itu kurang waspada terhadap keamanan dari jaringan internet. Kemudian sistem keamanan yang dimiliki oleh pengguna itu tidak memadai. Jadi fasilitas keamanannya kurang bagus. Nah, cara pencegahannya itu ada yang pertama dengan menggunakan firewall security system dan firewall platform. Nah, selanjutnya ini adalah cara berupa kontrol pada physical and environmental access. Jadi, manajemen keamanan informasi itu tidak hanya dilakukan secara sistem, akan tetapi terhadap lingkungan fisiknya juga. Nah, ini salah satunya adalah melakukan kontrol terhadap akses fisik dan lingkungan dari sistem tersebut. Nah, bahayanya ketika tidak dilakukan kontrol terhadap akses fisik dan lingkungan, yang pertama, adanya akses yang tidak diizinkan. Kemudian yang kedua, perusakan atau pencurian dokumen. Kemudian yang ketiga adalah kebocoran informasi yang sensitif. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya pemrosesan data secara ilegal. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak memiliki akses bisa melakukan akses secara fisik dan lingkungan dan menyebabkan beberapa hal tersebut. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol akses fisik adalah yang pertama adalah dengan memberikan atau menambahkan security kamera. Jadi setidaknya hal ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan akses. Kemudian dengan memberikan ID card. Jadi lingkungan fisik tersebut hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ID card saja. Kemudian combination door lock, yaitu menggunakan pintu dengan kunci kombinasi seperti menggunakan password dan kunci manual, atau dengan menggunakan password dan ID detector. Banyak cara yang bisa digunakan. Kemudian dengan kontrol yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan akses lingkungan. Yang pertama itu adanya smoke detector atau pendeteksi asap. Jadi nanti ketika ada asap, otomatis sirine akan berbunyi. Kemudian alarm api, hal ini untuk mendeteksi ketika ada percikan api atau kebakaran. Kemudian menambahkan fire extinguisher, yaitu alat pemadam api. Kemudian UPS atau uninterruptible power supply, hal ini bisa digunakan untuk mencegah arus pendek listrik. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap keamanan informasi, baik kontrol secara sistem atau kontrol secara fisik. Kemudian ini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menangani adanya insiden keamanan. Yang pertama itu adalah planning and preparation, yaitu melakukan perencanaan dan persiapan tindakan penanganan. Kemudian detection, mendeteksi apa penyebab insiden tersebut. Kemudian initiation, yaitu melakukan langkah inisiasi awal.
Kemudian evaluation, yaitu melakukan evaluasi terhadap langkah penanganan yang dilakukan. Kemudian containment, yaitu mengeliminasi langkah-langkah atau tindakan pengamanan yang tidak diperlukan. Kemudian response, melakukan tindakan penanganan tersebut. Kemudian recovery, berusaha untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula. Nah, jika keadaannya sudah kembali ke keadaan semula, maka dapat dilakukan closure atau penutupan tindakan penanganan. Kemudian dilakukan post-incident review, yaitu meninjau penanganan insiden yang telah dilakukan tersebut. Dengan demikian, maka lesson learned, yaitu pembelajaran bisa didapatkan dari insiden keamanan dan tindakan pengamanan yang sesuai yang dapat dilakukan untuk selanjutnya. Nah, itu adalah sekian yang dapat disampaikan mengenai langkah-langkah